Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam kondisi sakit, sembuhkan ya Allah, angkatlah penyakitnya, sehatkan jiwa dan raganya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat sedang mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarganya ya Allah, peliharalah, sampaikan kepada maksud dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Insyaallah, seperti mana niat awal kita bangun YouTube ini, kita bangun channel ini, kita buat media ini sebagai media takwa. Sekali lagi, untuk meningkatkan iman dan Islam kita, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih tawaduk kepada Allah, lebih qarib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sering mendengar yang namanya nyawa berlebih. Ya, kata kutip, orang itu nyawanya berlebih. Kenapa bisa kalimat itu keluar dari ucapan kita? Inilah yang rahasianya yang akan kita bagikan nanti. Yang kedua, seseorang yang sudah logika kita menyatakan dia pasti mati, namun kenyataannya dia hidup dan sehat walafiat. Kaum muslimin rahimakumullah, hal seperti inilah yang harus kita jawab dengan cerdas. Apa iya? Setiap nyawa yang melayang, setiap nyawa yang keluar dari tubuh manusia, lantas pertanyaannya, kemanakah nyawa itu keluar dan kemanakah keberadaannya? Dalam hal ini kita berujuk kembali kepada Al-Quran. Silakan buka Al-Quran surat Al-An'am. Sahabatku, Al-An'am itu artinya binatang ternak, ya. Nah, dalam surat Al-An'am, surat binatang ternak, sudah perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am artinya binatang ternak. Kaum muslimin rahimakumullah, lantas nyawa manusia itu juga diternak. Paham sampai sini ya? Oke. Buka surat Al-An'am, surat binatang ternak namanya, ya. Ayat ke-60. Perhatikan, nanti rahasianya akan saya bagikan, yang disebut dengan ilmu sambar nyawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma zarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini redaksi pengantarnya, ya, bahwasanya ilmu sambar nyawa itu ya memang ada dan yang tercantum di dalam surat binatang ternak Al-An'am. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah redaksinya, saudaraku, ilmu sambar nyawa. Kemudian kita buka lagi lanjutan ayatnya di ayat 61.
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazat hatta idza ja'a ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya dan diutusnya juga, sehingga para malaikat-malaikat itu penjaga, sehingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini ada kalimat tugas, ya. Bahwasanya malaikat Ijra'il yang kita sebutkan, bila Ijra'il datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nah, di dalam Al-Quran, sahabatku, ternyata tidak ada kalimat yang menerangkan malaikat penjabut nyawa itu namanya Ijra'il. Paham ya sampai sini? Tidak ada. Yang sepengetahuan saya tidak ada nama malaikat Ijra'il itu dinyatakan sebagai penyabut nyawa. Makanya inilah rahasia ilmu sambar nyawa. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila ilmu ini kau terapkan dalam dirimu, kemudian sekali lagi, seluruh nyawa-nyawa yang gentayangan di muka bumi, di atmosfer bumi ini, mereka dalam pengembalaan dan peliharaan, dan juga mereka al-an'am dalam kondisi diternak. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menggunakan bahasa ini, mungkin orang asing mendengarkannya, bahkan orang menuduh, oh gila. Lantas, oleh karena itu, ikuti baik-baik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakila bikum summa ilaihi rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Summa ila rabbikum turja'un. Kalimat akan berarti belum kembali kepada Tuhan. Kaum muslimin rahimakumullah, katakanlah, qul yatawaffakum malakul maut. Nah, di sini ada kalimat malakul maut, tapi orang selalu mengarah kepada Izrail. Baik, rahasianya yang akan kita buka apabila sahabatku, ya, sudah mengenal malaikat maut itu siapa, dan di mana keberadaan malaikat maut itu, dan apa hubungannya dengan nyawa manusia yang gentayangan di atmosfer. Maka kalimatnya adalah ilmu sambar nyawa, sehingga orang yang memiliki ilmu sambar nyawa ini, dia bisa mengendalikan nyawa-nyawa manusia yang berada bebas di ruang atmosfer alam semesta ini. Karena wa ilaihi turja'un, mudah-mudahan kamu akan kembali, kata Allah. Kalimat akan berarti belum kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Namun ada ayat di surat As-Sajdah ayat 11 tadi, wa ilaihi turja'un, mudah-mudahan, kata Allah, kamu kembali kepadaku. Nah, kalimat mudah-mudahan belum tentu kembali. Karena apa? Karena belum tahu jalan pulang. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah rahasia ilmu sambar nyawa. Apabila engkau telah mengetahui, maka semua benda yang ada di alam semesta ini bisa engkau perintahkan, bisa engkau kerahkan. Apakah itu dalam bentuk benda padat, ataupun benda cair, atau benda
gas atau benda hidrogen, oksigen dan sebagainya. Dengarkan baik-baik. Surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-An'am ayat 61, ya. Wa huwal qahiru, dan dialah penguasa mutlak fauqa ibadihi, atas semua hambanya. Wa yursilu, dan diutusnya alaikum, kepadamu, hafazat, yaitu malaikat-malaikat penjaga, hatta iza ja'a, sehingga apabila datang ahadakumul maut, kepada salah seorang di antara kamu kematian, tawaffathu rusuluna, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, wa huwa, dan mereka la yufarritun, tidak melalaikan tugasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, siapakah malaikat penyambut nyawa itu? Itulah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-An'am ini, ya qahiru, ya qahir, dan malaikat hafizah. Itulah nama malaikat penyambut nyawa. Saudaraku yang dirahmati Allah, caranya engkau kirimkanlah tawasul Fatihah sebanyak-banyaknya kepada malaikat ya qahir, dan yang kedua kepada malaikat hafizah, ya. Allahumma bihaqqi bibarakati bisyarifatihi suratul ayatihi Al-An'am 61, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Ya Allah, dengan kemuliaan dan keagungan surat Al-An'am ayat 61 ini, aku ingin bertemu dan mengenal malaikat qahir. Ya qahiru, ya qahiru, ya qahiru. Sahabatku, apabila engkau telah mengenal malaikat qahir itu, ya, yang Allah tugaskan ada di dirimu sendiri, maka engkau bisa menyambar nyawa-nyawa makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah sanad keilmuannya yang diajarkan guru-guru kami, ilmu sambar nyawa. Dan apabila engkau telah mengenal malaikat qahir itu, maka benda mati, benda padat bisa engkau arahkan, engkau perintahkan, ya, untuk pergi terbang ke sana kemari. Itulah sepenggal pengalaman. Mudah-mudahan seperti di daerah kami ada namanya lesung terbang. Saudaraku, kalau di Sumatera Utara ini ada ilmu lesung terbang. Lesung itu tempat menumbuk padi, ya, itu bisa diperintahkan oleh ahlinya kemana yang dia mau, sehingga lesung padi itu bisa menghantam rumah orang-orang, ya, bisa menghantam, menimpai rumah orang-orang, siapa orang-orang yang jahil, orang yang jahat. Itulah salah satu ilmu sambar nyawa. Artinya benda padat itu digerakkan oleh nyawa manusia-manusia yang telah meninggal dunia, namun mereka belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, caranya sekali lagi, apabila engkau mengenal seseorang yang telah meninggal dunia, maka pertama engkau harus membayar fidyah. Caranya, lakukanlah sholat hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia itu 2 rakaat. Ya Allah, aku sholat hadiah untuk si Polan bin Polan yang tadi siang meninggal. Itu kita lakukan setelah sholat maghrib. Laksanakan sholat hadiah namanya. Kita menghadiahkan kepada si mayat yang telah meninggal dunia. Dan ruhnya, nyawanya, sekali lagi, nyawa orang yang meninggal itu akan menjadi qarib, dekat dengan diri kita, sehingga nyawanya itu bisa kita perintahkan dengan bantuan malaikat hafizah dan malaikat ya qahir, ya qahir, ya qahir.
Assalamualaikum ya malaikatullah, malaikat hafizah, ya qahir, ya qahir. Panggillah nama malaikat hafizah itu ya qahir. Maka dengan izin Allah dia akan mendatangi sahabat-sahabatku, dan sahabatku akan bisa memerintahkan nyawa-nyawa manusia yang ada di atmosfer ini untuk kebaikan dunia akhirat, dan sekaligus menolong diri sahabat-sahabatku apabila engkau bekerja keras mengangkat suatu beban benda yang berat di luar akal sadarmu, maka dengan bantuan ya qahir tadi, benda batu itu bisa engkau pikul dan engkau angkat. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.